Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Bertemu lagi dengan saya di channel saya di Fanmo Harapan Mama TV yang akan mengulas pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Tidak terasa ya, sudah masuk ke fase-fase akhir babak semifinal. Sebelum saya mengulas laga nanti malam, saya akan memberikan gambaran secara umum dulu mengenai negara-negara yang tampil di semifinal. Saya kira bisa dibilang ada kejutan dan ada juga yang memang layak masuk ke semifinal ya. Kita ketahui ada Prancis, ada Argentina, ada Kroasia, dan ada Maroko yang berhasil lolos ke semifinal. Prancis akan bertemu Maroko dan Argentina akan bertemu Kroasia ya. Jika kita lihat Prancis ya cukup layak ya, bahkan dibilang sangat layak masuk ke semifinal setelah berhasil menyingkirkan Inggris ya. Lalu kalau Argentina menurut saya juga layak masuk di semifinal ya, terlepas dari kemenangan atas Belanda yang penuh kontroversi. Bahkan wasit yang memimpin laga Argentina dan Belanda itu sudah dipulangkan ya, tidak boleh memimpin lagi. Argentina adalah salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2002 di Qatar ini ya. Makanya menurut saya sangat layak masuk semifinal. Kroasia ya yang ketiga. Kalau kita bicara mengenai di awal, di tanggal 20 Desember 20 November awal Piala Dunia, mungkin tidak banyak yang memperhitungkan Kroasia akan masuk ke semifinal ya. Tapi kalau kita lihat setelah bertanding, itu pun tidak banyak yang memfavoritkan Kroasia masuk semifinal ya. Kenapa? 4 laga yang dijalani Kroasia itu cuma 1 kali menang ya, 3 kali seri, di penyisihan 2 kali seri, sama Jepang 1 kali seri. Lalu kenapa Kroasia begitu dianggap layak masuk semifinal dan kemungkinan bisa menyulitkan Argentina adalah di saat Kroasia mampu memulangkan Brazil yang menjadi calon kuat juara Piala Dunia kali ini. Di sana baru Kroasia banyak yang mengakui kemampuannya ya setelah berhasil menyingkirkan Brazil. Dan yang keempat itu Maroko. Kalau kita bicara di awal Piala Dunia di 20 November, mungkin kalau ada yang bilang Maroko akan masuk semifinal akan ditertawakan ya. Karena di Piala Afrika saja dia kurang berprestasi, apalagi di level dunia, kan gitu gampangnya ya logikanya. Tapi setelah menjalani Piala Dunia ya, Maroko secara permainan sangat layak masuk ke semifinal. Bahkan final pun dia layak ya. Kenapa ya? Maroko itu lolos ke semifinal dengan lolos penyisian dulu ya, dengan meyakinkan ya. Dia lolos sebagai juara grup di grup yang bisa dibilang grup neraka ya, karena kekuatannya itu berimbang semua. Ada Belgia, ada Kroasia, ada Maroko, ada Kanada ya. Berhasil lolos tanpa kalah, menang 2 kali, seri 1 kali, poinnya 7 ya, dan masuk ke babak 16 besar dan juga babak perempat final sampai akhirnya sekarang Maroko di semifinal. Maroko itu baru kebobolan 1 gol ya, itu pun lewat gol bunuh diri. Makanya saya bilang secara kekuatan permainan di atas lapangan Maroko sangat layak berada di semifinal, bahkan final ya, kalau dia mampu bisa menahan Prancis ya, bisa menyingkirkan Prancis ya maksudnya. Itu sih gambaran saya untuk peserta yang keempat ini ya, semifinal ini semuanya layak menurut saya ada di semifinal jika melihat secara permainan yang sudah ditampilkan ya. Saya akan masuk ke laga
nanti malam. Semifinal pertama itu ada laga Kroasia versus Argentina ya. Pertama saya akan lihat dari sisi pertemuan ya. Sudah 5 kali bertemu, sangat berimbang ya. Argentina menang 2 kali, Kroasia menang 2 kali, seri 1 kali ya. Terakhir bertemu di 2018 Piala Dunia penyisihan, Argentina kalah 3-0 dari Kroasia ya. Dari statistik pertemuan ini kita bisa lihat cukup berimbang. Cuma memang di pertemuan terakhir Argentina kalah bahkan dengan skor telak dari Kroasia. Apakah itu bisa terjadi di laga kali ini? Mungkin saja bisa ya. Mungkin saja bisa. Lalu yang kedua, saya akan lihat dari sisi pemain dulu ya. Kita ketahui Kroasia tampil full time, bahkan Sosa yang bek kirinya yang bermain di Stuttgart sudah pulih, kemungkinan akan tampil. Semuanya dalam kondisi fit Kroasia. Sedangkan Argentina lewat partai yang seru dengan Belanda, itu si Acuna dan Montiel harus kena sanksi ya. Bahkan desas-desusnya Lionel Messi juga akan kena sanksi. Cuman dari berita di media online yang saya baca sampai jam sekarang ini yang terbaru, Messi kayaknya akan tampil ya, tidak ada kena sanksi. Yang sudah pasti kena sanksi itu Acuna dan Montiel. Salah satu yang berbahaya itu kan Acuna ya, karena dia biasa langganan starting line up back kiri. Cuma nanti penggantinya adalah Nicolas Tagliafico ya, back yang pernah bermain untuk Ajax Amsterdam. Saya kira juga bagus Tagliafico. Lalu saya akan masuk ke ulasan pertandingan ya. Banyak yang bertanya-tanya di media sosial, saya baca komentar-komentarnya, apa sih rahasia Kroasia kok bisa sampai ke semifinal ya, padahal cuma menang 1 kali di waktu normal ya. Kalau kita lihat Kroasia, yang membuat Kroasia bagus itu adalah dari sisi transisi ya, dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang. Itu keunggulan Kroasia ya. Bagaimana pada saat dia menyerang Kroasia, dia andalkan sayap, baik itu Perisic maupun Kramaric di kanan, lewat umpan-umpan terobosan dari Modric. Tapi pada saat penyerangan itu gagal, bahkan bukan cukup ya, sangat disiplin Kroasia dalam bertahan. Ya, bagaimana dia sangat disiplin dalam bertahan, itu membuat Kroasia sulit untuk dibobol ya. Padahal secara kualitas pemain, Kroasia kan tidak banyak pemain-pemainnya yang terkenal. Kalaupun ada yang terkenal, Modric sudah usia 37 tahun ya. Sedangkan Kovacic ya main di Chelsea. Saya kira mungkin itu salah satu bintangnya ya, Kovacic, dan juga Brozovic yang main di Inter Milan. Sisanya kan biasa-biasa saja. Bahkan kipernya Livakovic itu yang main di Dinamo Zagreb kan baru-baru di Piala Dunia ini terkenal ya, karena melakukan sip-sip yang luar biasa khususnya di adu penalti. Yang membuat Kroasia bisa bagus itu adalah transisinya ya, baik pada saat dari dia menyerang ke bertahan, itu bagaimana sangat disiplin, langsung melakukan pressing, dan begitu kompaknya dia dalam melakukan transisi itu saya salah satu keunggulan Kroasia. Begitu juga pada saat bertahan ya, rapi sekali pertahanannya, padahal backnya itu kan menurut saya hanya Gvardiol yang terkenal ya, karena main di Leipzig, sudah biasa main di Liga Champions ya. Sisanya Dejan Lovren kan sudah tua, dulu memang pernah main di Liverpool ya. Jovanovic dan juga Sosa juga tidak terlalu terkenal. Tapi bagaimana dia membuat satu kesatuan yang bagus untuk bertahan dengan bagus ya. Kuncinya di transisi Kroasia ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Argentina itu menurut saya masih sangat Messi sentris ya. Di saat Messi tampil bagus, teman-temannya itu ikut termotivasi untuk tampil bagus. Tapi di saat Messi tampil kurang bagus seperti laga melawan Arab itu juga membuat teman-temannya itu seperti kehilangan motivasi, kehilangan semangat untuk menunjukkan
kualitasnya ya. Makanya ini saya lihat Argentina ini akan ditentukan oleh performa Messi ya. Yang jadi masalah adalah seperti ini laga pertandingan. Kira-kira ya ulasan pertandingan nanti ya. Kroasia pasti akan main seperti pada saat lawan Brazil ya. Bermain seimbang, tidak terlalu menyerang, tidak terlalu bertahan. Memfokuskan di lini tengah dan mainnya rapat ya. Sehingga kita lihat pada saat Kroasia lawan Brazil itu, Brazil kalau hanya mengandalkan oper-operan bola pendek kan susah untuk menembus ya. Brazil itu baru bisa membuat peluang itu lewat aksi-aksi individu. Ya, karena memang secara kualitas individu Brazil unggul atas Kroasia. Sekarang Argentina ya. Argentina saya kira harus bisa memanfaatkan kualitas individu Messi dan mungkin Di Maria yang dipasang ya, karena tampil bagus di laga sebelumnya. Yang jadi masalah kan Messi dan Di Maria ini sudah berumur 34 tahun ya. Kalau terus-terusan melakukan aksi individu melewati 1-2 pemain Kroasia pasti akan kedodoran di staminanya ya. Bahkan itu udah sering-sering dibahas lewat pelatih Belanda Louis van Gaal, bahkan pelatih Kroasia pun bilang Messi itu kalau kehilangan bola lebih sering jalan. Bahkan makanya Argentina akan kekurangan pemain untuk melakukan pressing karena Messi pada saat kehilangan bola Argentina itu dia kurang mau melakukan pressing ketat ya, lebih banyak jalan-jalannya itu yang dikutip dari Louis van Gaal maupun Dalic ya, pelatih Kroasia. Makanya saya melihat laga ini ya kemungkinan potensi draw, bahkan sampai perpanjangan waktu, bahkan bisa sampai penalti ya. Kenapa? Karena saya melihat Kroasia ini pasti akan bermain seimbang ya, tidak terlalu menyerang, begitu juga tidak terlalu bertahan ya. Di saat transisi Kroasia ini bagus, sedangkan Argentina ya kalau hanya mengandalkan Messi saja, dan itu pun tidak mendapat support dari lini tengah atau Di Maria misalnya yang secara umur dia sudah masuk ke usia lanjut ya, sudah 34 tahun untuk ukuran atlet ya, itu akan menyulitkan untuk menembus pertahanan Kroasia ya. Sekarang Kroasia terakhir kalah itu kan dengan Prancis di 2018 untuk Piala Dunia ya. Kunci kemenangan Prancis atas Kroasia itu pada saat itu kan satu memanfaatkan bola mati, salah satunya gol penalti Griezmann ya, dan yang kedua adalah memanfaatkan tendangan jarak jauh ya. Terbukti golnya Pogba dan Mbappe itu kan di luar kotak penalti. Kalau Argentina ingin menang atas Kroasia, itu harus dilakukan Argentina, memanfaatkan bola mati dan juga mencoba membuat peluang lewat shooting dari luar kotak penalti ya. Untuk laga ini saya melihat potensi berakhir draw. Kalaupun ada pemenang, saya yakin ya pada pertandingan-pertandingan yang dipengaruhi keberuntungan. Kroasia ini lebih banyak beruntungnya. Kalau sampai ke adu penalti, saya melihat Kroasia yang akan lolos ke final. Tapi kalau Argentina bisa mencetak gol awal, kemungkinan Argentina menang cukup besar ya. Tapi saya melihat laga ini akan potensi draw sampai ke extra time. Kalaupun ada pemenang, saya melihat Kroasia yang akan lolos ke final. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.